Hindu, apa kalender mereka? Tahun baru Hindu apa? Dewa, Diwana, apa? Saka. Saka. Orang Jawa apa? Soko. Tapi Jawa punya sendiri ya. Yunani punya sendiri ya. Masehi itu punya orang-orang Nasoro. Jadi Masih itu artinya Kristus sebenarnya. Ya milik mereka. Tapi kita umat Islam punya kalender sendiri. Mohon yang Muslim bangga dengan kalendernya. Hafal paling tidak. Bulan-bulan Islam itu dimulai dengan Muharram. Kita ini di bulan 12 ya. Bulan Dzulhijjah itu bulan ke-12. Kalau kita mengingat bulan-bulan Islam itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Paling tidak kita tahu. Sehingga tatkala kita berganti bulan, berganti tahun, kita faham. Karena semua peribadatan umat Islam itu berkaitan dengan Hijriah. Nggak ada yang Masehi. Kalau ditanya, kapan kita puasa? Ya 1 Ramadan. Kapan kita lebaran? Ya 1 Syawal gitu loh. Maksudnya Juninya kapan? Udah urusan sama Juni, wala Juli, Februari, nggak ada. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menjadikan kita umat yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti agama yang benar, dan semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Malam ini malam Jumat, kita itu diperintahkan banyak-banyak sholawat kepada Nabi SAW sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Tapi untuk hari Jumat spesial. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Allah saja bersalawat kepada hamba yang paling dia cintai. Malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tak terhingga, yang hanya Allah yang tahu dengan jumlah malaikat itu. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, Attatis sama wa huqqalaha anta itta. Langit itu merintih. Kita kan sekarang kalau melihat penduduk yang paling banyak di mana? Di bumi ini. Mars mungkin nggak ada penduduknya, nggak ada yang hidup di sana. Jupiter juga nggak ada, Saturnus nggak ada. Kita merasa penduduk bumi ini sudah penuh, sudah banyak 8 miliar manusia yang memenuhi bumi. Langit itu merintih. Kenapa dia merintih? Pantas dia merintih. Kata Nabi SAW, karena tidak ada tempat seluas 4 jari. Illa wa malakun wadi'un jabhatahu. Melainkan ada malaikat yang sedang meletakkan keningnya bersujud buat Allah Azza wa Jalla. Penuh jemaah. Langit itu dengan malaikat-malaikat, banyak jumlah mereka. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Nggak ada yang tahu dengan jumlah mereka kecuali Allah Azza wa Jalla. Mereka bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman ya. Kita nih, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalamlah buat siapa? Buat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan untuk hari Jumat beliau mengatakan fa'akthiru fiha minas salati alayya. Di hari Jumat itu kalian perbanyak solawat. Dan dalam Islam hari itu bermula dari kapan? Dari matahari terbenam. Bukan jam 12 malam. Kita ini sudah masuk Jumat. Malamnya sekarang. Besok malam itu malam Sabtu. Ahibati fillah,
Apa tema kita? Sakinah sampai mati. Emangnya ibu-ibu nggak sakinah? Ya, lawannya sakinah itu apa jemaah? Apa lawannya sakinah? Ya nggak sakinah gitu kan. Lawannya sakinah itu apa? KDRT. Apakah lawannya sakinah KDRT? Enggak. Kadang-kala nggak ada KDRT di rumah, tapi nggak ada sakinah juga gitu. Kemana sakinah ke pasar, jadi lagi nggak di rumah dia. Nah, ahibati fillah, sakinah itu artinya ketentraman ya, kedamaian. Allah Azza wa Jal, coba dibuka firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam di surat Al-A'raf ayat 189. Alhamdulillah sekarang orang nggak ada ceritanya ketinggalan bawa Quran, karena di HP-nya sudah ada Quran. Surat Al-A'raf ayat 189. Apa kata Allah Azza wa Jal? Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Sekarang jumlah manusia berapa? 8 miliar. Itu dari satu jemaah. 8 miliar itu dari satu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Min nafsi wahidah. Wa ja'ala minha zawjaha. Dan Allah menjadikan dari yang satu ini pasangannya. Jadi pasangannya bukan dari yang lain. Pasangannya tidak diciptakan dari tanah. Hawa itu diciptakan dari tanah? Enggak. Ciptakan dari siapa? Dari Adam. Nabi Adam dari tanah. Yang ujung-ujungnya akhirnya dari tanah juga gitu. Tapi Hawa ini diciptakan dari Nabi Adam. Kenapa kok tidak diciptakan dari tanah langsung seperti Nabi Adam? Allah mengatakan liyaskuna ilaiha, nisakina, agar condong ke sana, agar tentram, agar damai ya, condong ke situ gitu loh. Makanya ketika terjadi LGBT, tahu-tahu laki-laki condong kepada laki-laki. Oh ini bermasalah gitu loh. Perempuan condongnya ke perempuan. Oh enggak kayak gitu. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Tidak menciptakan Adam dan Bambang. Enggak gitu. Adam dan Hawa gitu loh. Di situ namanya sakinah. Ada kecondongan ya. Kalau laki-laki ini keluar rumah, dia kepingin cepat sampai rumahnya. Kenapa? Karena dia dapat ketenangan. Bapak-bapak sekarang kalau pulang kerja kepingin cepat sampai rumah, apa nunggu istri tidur? Iya. Ada yang nunggu istri tidur. Ada aja. Anak ketemu dengan seorang suami istri, orang kaya dua-duanya. Suaminya kaya, istrinya juga berduit lah. Ribut sampai mereka mau cerai. Akhirnya Ana dengar dari istrinya dulu. Ngobrol istrinya. Habis itu Ana dengar dari suaminya. Habis itu dikumpulkan dua orang ini jamaah. Jadi memang untuk menyelesaikan masalah itu nggak boleh dengar dari salah satu pihak ya. Kita kalau dengar dari salah satu, ya kita akan beranggapan yang kedua yang salah. Padahal boleh jadi dua-duanya salah gitu. Sang istri menceritakan, suami ana ini Ustaz datangnya malam terus Ustaz. Padahal udah pulang kerja dia. Akhirnya tanya, bang betul bang, kata istri antum pulangnya malam. Betul Ustaz, betul sekali. Kata dia. Tahu Ustaz kenapa? Anak pulang nunggu anak-anak tidur Ustaz.
Soalnya selalu pedes ngomongnya istri anak ini, Ustaz. Jadi kalau anak pulang habis isya gitu, pulang kerja itu, oh ribut, Ustaz. Kenapa ini kayak pegawai pajak gitu, Ustaz. Ditanyain ini. Akhirnya anak males. Anak pulang malam bukan karena anak kelayap kemana-mana. Enggak, anak nunggu anak-anak tidur. Kenapa? Kesian anak-anak. Yang salah siapa kok gitu? Ibu-ibu. Yang salah siapa? Jadi sakinah itu hilang. Sakinah itu hilang. Jadi suami sudah nggak ada rasa sama istri sebenarnya. Dia mempertahankan rumah tangganya buat apa? Buat anak-anak. Sudahlah anak laksanakan kewajiban anak sebagai seorang suami, anak berikan nafkah. Kemudian buat anak-anak juga anak jadi orang tua yang baik. Cuma kalau sudah ribut-ribut udah Ustaz, anak capek mau ribut Ustaz. Taib. Ini cerita, satu cerita. Anak punya banyak cerita jemaah. Kenapa anak punya banyak cerita? Karena jadi tempat curhatnya orang. Hampir panas kuping anak ini. Kadang-kala anak kalau sudah capek, anak ngomong sudah kirim voice note aja. Soalnya dengernya itu nunggu waktu senggang. Tapi kalau sudah dia telepon mau diputus itu kesian. Ada lagi yang cerita, anak punya suami Ustaz. Ada nggak tahu profesi perempuan ini, tapi kayaknya dokter dia. Soalnya dia ketika ngomong, dia anak praktek sampai malam kata dia. Oh mungkin dokter dia. Dia cerita suaminya kayaknya nggak tahu suka dinas luar kota ini itu ya. Sampai suatu hari Ustaz, kata dia, anak mendapatkan ternyata suami anak selingkuh dengan rekan kerjanya. Bukti-buktinya lengkap semuanya. Akhirnya sampai ke pengadilan. Di pengadilan suami Ana berjanji untuk bertobat. Dan alhamdulillah suami Ana berubah. Tapi setelah itu balik lagi. Ana ngomong, ya Allah ya. Kata sang istri, Ana sekarang melayani suami itu gak ada rasa. Gak ada sudah. Karena Ana tahu dengan perbuatan dia. Dan dia mengakui semua itu. Fitnahnya laki-laki itu siapa? Perempuan gitu. Makanya dia diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Jadi laki-laki ini diperintahkan agar menundukkan pandangannya. Wanita diperintahkan agar tidak terpandang. Agar nggak kelihatan. Makanya kenapa perempuan disuruh pakai jilbab gitu loh. Dan sebenarnya perintah ini untuk menjaga masyarakat supaya tidak terjadi perselingkuhan, supaya tidak terjadi perzinaan ya. Maka kalau bicara bagaimana menghadirkan sakinah ya. Maka yang pertama kita harus tahu tujuan kita hidup itu mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tidak akan dapat sakinah kalau dia sama Tuhannya belum benar. Jadi kalau kita ngelihat kehidupan orang-orang yang jauh dari agama, bahkan tidak beragama, kok kayaknya hidupnya bahagia ya, damai, rumah tangganya seneng banget ya. Bohong. Kenapa? Karena yang namanya kebahagiaan itu ada dua. Kebahagiaan karena faktor eksternal, kebahagiaan karena faktor internal. Kalau faktor eksternal itu, ya orang bisa bahagia karena rumahnya luas. Kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adah. Ada empat hal yang menjadi faktor kebahagiaan seseorang. Rumah yang luas, istri yang solehah, kendaraan yang nyaman, kemudian tetangga yang baik. Ini faktor eksternal. Gak semua orang dapat. Boleh jadi ada orang rumahnya gak luas rumah Ustaz. Apalagi sekarang konsepnya rumah minimalis.
Apa konsepnya? RS SSSS katanya. Rumah sangat sempit sekali sampai susah selonjoran. Ada orang kayak gitu, konsepnya sudah rumah nggak usah banyak. Dan konsep rumah kecil ini akan berdampak kepada keluarga. Apa dampaknya? Nggak berani punya anak banyak. Karena konsepnya sejak awal sudah rumahnya kecil, ada 1-2 kamar cuma. Orang dulu konsepnya rumah yang luas, ada halamannya. Kalau nanti anaknya sudah nikah pun dibikinkan rumah di sebelahnya. Kita melihat orang-orang dulu itu. Oh, bangun rumah situ, bangun rumah sana, bangun rumah sana. Kadangkala satu RT itu satu keluarga sebenarnya. Itu konsep iman sebenarnya jemaah. Sekarang kan ditakut-takutin. Oh jangan, ini tadi konsep rumahnya udah minimalis. Ana tadi datang ke sini rumahnya nggak minimalis di sini ya. Ana lihat gede-gede banget di sini. Cukuplah buat punya anak 27 mamanya 25 gitu. Masih cukup ya, Pak. Tadi ada faktor eksternal. Yang faktor eksternal ini mungkin muslim non muslim bisa dapat. Bisa dapat rumah luas. Orang kafir pun rumahnya luas-luas, mungkin dia dapat istri yang soleh yang nurut, mungkin dia dapat juga. Kemudian dapat apa lagi? Kendaraan yang nyaman, lebih mereka. Kemudian tetangga yang baik bisa didapat. Tapi faktor internal kebahagiaan dan kedamaian itu adalah iman. Iman saja. Apa buktinya? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Man amila salihan, surat An-Nahl ya, ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Coba siapa yang mau baca jamaah? Nah, silahkan. Itu mic-nya ada. Monggo, surat An-Nahl ayat 97. Loh ayo. Nah, tafadhal. An-Nahl. An-Nahl itu artinya kok semut? Lebah. Yang semut apa? Namel. Nah, tafadhal. Ayat 97. Iya, artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Ingat, dalam keadaan beriman. Kalau beramal soleh nggak beriman nggak dapat. Kita lihat orang-orang kafir juga sodako, bahkan kemarin kurban pun ikut kurban jemaah, ikut kurban. Sampai ada non muslim itu cerita anak punya sepupu, dia jualan kambing. Beli nih non muslim kata dia. Loh, ibu buat apa? Buat korban kata dia. Karena melihat di mana-mana orang jualan kambing ya, dia seneng beli dia. Dia beli kambing untuk korban. Dia taruh di rumah yatim piatu, dia korbankan di sana. Allah syaratkan di sini wa huwa mu'min. Ingat dia dalam keadaan beriman. Baik, dapat apa dia? Barakallahu fikum. Allah akan berikan yang namanya hayatan thayyibah. Itu syaratnya iman.
Yang itu nggak akan didapat kecuali orang-orang Islam. Cuma sesuai dengan tingkatan iman ini, sebesar itu pula sakinah yang akan didapat. Ingat, Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Sebagian kita diuji sama pasangannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lainnya. Apa tujuannya? Atasbirun. Untuk dilihat, sabar nggak kalian? Kalian sabar nggak? ART diuji sama siapa? Sama majikannya. Dia ngeliat, ya Allah, majikanku kok kayak gini, kata dia. Majikannya juga diuji sama ART-nya. Astagfirullah. Kalau nggak butuh sudah ana pulangin dia. Padahal sama-sama ini jamaah. Sama-sama dapat ujian. Suami diuji sama istrinya. Kadang-kala suami diuji sama mertuanya. Ada yang mertuanya na'udzubillah, punya mertua Ustaz, matri mertuanya ini Ustaz. Semua fulus. Jadi menantunya yang suka kasih fulus, oh ini menantu yang soleh. Padahal nggak sholat Ustaz. Nggak sholat tuh menantu, tapi suka ngasih fulus. Kata mertua apa? Soleh ini. Ini anak soleh ini. Makanya anak soleh rezekinya banyak. Kalau yang fulan, ya Allah, rajin ke masjid tapi fulusnya sedikit. Itu kadang-kadang seperti itu. Ini ujian jemaah. Istri diuji sama suaminya. Dan dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun jemaah. Ingat, dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Nabi Nuh diuji sama siapa? Istrinya. Istrinya. Diuji sama anaknya. Nabi Lut sama istrinya juga. Istrinya Nabi Lut. Asiyah binti Muzahim sama suaminya. Fir'aun suami. Gimana tuh? Dia seorang wanita yang salihah, mukminah, dapat suami Fir'aun. Nabi Ibrahim diuji sama siapa? Bapaknya. Nabi kita Muhammad SAW diuji sama siapa? Pamannya. Bayangkan Abu Lahab, seorang paman yang seharusnya bela keponakannya, malah menyakitin keponakannya. Jadi ujian itu sudah menjadi keniscayaan dalam kehidupan ini. Bagaimana supaya rumah tangga ini sakinah? Bagaimana bahtera itu tetap bisa sampai ke tujuan walaupun ombaknya besar. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat ya, sekarang Masya Allah dengan adanya video ini, anak kadang-kala melihat ada kapal-kapal yang bawa kontainer itu ya. Itu isinya berapa kadang-kala jemaah? Kapal itu. Ada yang tahu? Kapal terbesar dunia itu ngangkut kontainer berapa ratus? Berapa? 2000 jemaah. Bayangin ya. Kena ombak. Aneh kalau melihat, ya Allah, tenggelam ini, tenggelam. Enggak ternyata jemaah. Enggak tenggelam dia jemaah. Kenapa? Karena dia sudah dipersiapkan untuk itu. Sekarang di negeri kita, tahun 2013, jumlah pernikahan itu kira-kira 2 juta. 2 juta lebih lah. 2.100.000 atau ana lupa. Tahun 2013. Kemudian 2014, 15 turun. Sekarang jumlah pernikahan di negeri kita itu tinggal 1,5 juta. Berarti 1/4 hilang. Orang akhirnya nggak nikah. Kenapa orang-orang nggak nikah? Ini perlu jadi bahan penelitian. Kira-kira apa? Jumlah penduduknya bertambah ya. Jumlah yang menikah berkurang. Kira-kira apa sebabnya? Standar dunia. Iya, dengan adanya media sekarang mungkin orang melihat di Korea nggak nikah. Ya. Di Korea itu sekarang perempuan nikahnya di atas umur 30 tahun.
Ibu-ibu dulu nikah umur berapa? Umur berapa? Yang paling kecil umur berapa nikah di sini? Yang paling kecil 25. Nah, yang paling kecil, yang paling muda umur berapa? Ada yang umur 17 tahun nikah? Hah? Anak punya bibi itu nikah umur 12 tahun. Gak ada masalah cuma. Orang dulu itu Aisyah nikah umur berapa? 9 tahun. Oh, sekarang 9 tahun Ustaz. Kayak apa Ustaz? Itu tadi karena memang manusianya berubah. Mentalnya berubah. Kalau dulu anak lulus SD itu sudah kerja. Kita kalau lihat pegawai negeri setelah kemerdekaan, emangnya ada yang lulus kuliah? Lulus SD, tidak lulus SD aja pegawai negeri. Kemudian SMP, kemudian SMA. Sekarang doktor tidak kerja. Kadang-kadang dia sulit cari pekerjaan. Jadi sekarang orang melihat anak itu SMP atau SMA dianggap apa? Masih kecil. Oh, saya SMA cilik, saya kata. Ada masalah dengan kita. Tadi standar dunia, standar TikTok, standar medsos ini yang membuat orang akhirnya tidak menikah. Nunda nikah, akhirnya nggak nikah. Taib. Tinggal 1,5 juta. Dari 1,5 juta kira-kira yang bercerai tahun 2024 itu hampir 500.000. Bayangin ya. 1,5 juta sing kawin yang pegatan 500.000, hampir 500.000. Dan rata-rata pengantin baru, bukan pengantin lawas, bukan. Artinya anak-anak muda yang baru nikah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, pegatan, jamaah subhanallah. Masalahnya apa? Ya banyak sekali sebenarnya permasalahannya. Mereka tidak dipersiapkan. Di rumah dia tidak mendapatkan pendidikan untuk menjadi istri yang perempuan. Apalagi sekarang dengan adanya belanja online ya. Kalau subhanallah perempuan dulu itu punya anak bisa langsung nyuci piring, nyuci baju, masak. Masak aja, lahir langsung masak. Sekarang enggak boleh bergerak kata dia. Dipasangnya apa di perutnya itu? Korset ya. Gak boleh, geraknya pelan-pelan kata dia. Subhanallah. Sudah diperlakukan seperti itu, anaknya gak banyak lagi. Anak sering sampaikan. Bagaimana ada ustadz di Bondowoso, meninggal sudah ustadz itu. Anak ketemu sama anaknya yang nomor 28 coba. Dari satu istri punya anak 28. Dan anak ketemu sama yang nomor 28. Semua anaknya jadi orang. Tidak ada yang jadi macan. Bayangin ya, berarti kan orang tuanya didik anak-anaknya. Sekarang punya anak lebih dari 3, aduh susah mendidiknya. Susah loh, ya apa sih? Engkau baru 3. Anak ketemu lagi di Jakarta sama satu orang. Bapaknya itu punya saudara 24. Jadi 25. Kata dia, anak punya nenek Ustadz tidak punya pembantu. Punya anak 25. Tanpa pembantu. Sekarang anak telu pembantunya 7. Kita lihat coba. Akhirnya nih anak semuanya jadi dewasa. Jadi sang kakak ketika umur 9 tahun dia punya adik umur 1 tahun. Ketika kakaknya umur 15 tahun dia punya adik yang umur 1 tahun. Jadi sang kakak ini udah jadi pengganti ibunya. Udah bisa ngurusin adik-adiknya. Karena udah dipersiapkan. Sekarang banyak orang perempuan tuh dipersiapkan untuk kerja. Dia dibesarkan untuk golek duit. Itu yang terjadi.
Jadi dia dibesarkan bagaimana dia bisa menghasilkan uang. Bukan dibesarkan bagaimana engkau menciptakan generasi masa depan. Engkau sebagai ibu lah yang akan melahirkan generasi masa depan. Yang akan mencetak orang-orang yang akan menjadi pemimpin. Ini enggak. Sampai ada seorang perempuan, kesian dia. Dia curhat, dia mengatakan, Ustaz, anak ini udah ingin nikah Ustaz. Di Surabaya apa ya? Dia ngomong, bapak anak sudah meninggal dunia Ustaz. Ibu anak nyuruh anak kuliah. Anak enggak mau kuliah. Anak cukup lah udah belajar, anak mau nikah. Anak mau jadi istri, anak mau belajar jadi istri, soalnya jadi ibu. Kata ibu enggak. Oh iya, disuruh kuliah hukum supaya engkau nanti bisa cari duit. Ada lagi seorang perempuan yang dia tanya, Ustadz, anak ini minta izin sama suami anak supaya anak kerja cari duit, tapi sama suami anak nggak boleh. Padahal anak kepingin mandiri. Jadi kalau suami anak mati, anak bisa mandiri. Loh, anak ngomong. Jadi dia sudah doakan suaminya mati duluan, supaya kalau suaminya mati dia bisa mandiri, jemaah. Jadi tadi ada standar dunia yang akhirnya rusak. Mindsetnya orang tentang pernikahan itu jadi rusak. Repot, menyulitkan, aduh, ruwet. Ngurusin suami, nggak bisa lagi jalan-jalan gara-gara harus izin sama suami. Akhirnya orang tadi menunda pernikahan, nggak nikah-nikah. Setelah nikah, cerai juga. Maka ahibati fillah, kita harus belajar ya. Bagaimana menghadirkan sakinah dalam rumah tangga, ya mau tidak mau harus belajar. Anak-anak kita juga harus diajarin ya, agar mereka bisa melayani suaminya dengan baik. Kalau dia laki-laki, dia bisa menjadi suami yang sabar. Apa sih yang diinginkan suami dari istri? Orang itu harus belajar, karena laki dan perempuan ini beda, berbeda. Yang pertama yang diinginkan oleh suami dari istrinya, penghormatan. Betul bapak-bapak, jangan sampai kehormatanku direndahkan. Ibu-ibu jangan sampai merendahkan suaminya. Apalagi ngomong tentang suami dengan merendahkan di hadapan orang tuanya, di hadapan kawan-kawannya lah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ya, ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Pemimpin itu tidak akan jadi pemimpin kalau enggak dihormati. Salah satu bentuk penghormatan ya ditaati. Enggak, saya hormat sama suami saya, cuma kadang-kala enggak nurut anak Ustaz. Kenapa? Suami anak belum soleh Ustaz. Loh, wajib menghormatin suami walaupun dia enggak soleh. Tetap dihormatin selama perintahnya suami tidak bertentangan dengan perintah Allah, tetap harus dilaksanakan. Sampai Nabi SAW mengatakan ya, dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Nih buat para perempuan ya, kalau ingin rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah, ingat pesan Nabi SAW. Kalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Pasti aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Kalau ada perintah sujud. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha. Seorang wanita tidak akan menunaikan hak Tuhannya sampai dia menunaikan hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wahya ala qatabin lam tamna'hu. Kalau suaminya mengajak istrinya ke ranjang, hendaklah dia taat dan nurut walaupun dia berada di atas kendaraan. Dengar no ibu-ibu. Ibu-ibu mau keluar ke pasar, wis naik mobil, tahu-tahu suaminya dari pintu ngomong, "Mulai,
Lu mau ke pasar? Nggak ada pasar, pulang. Lu iya cuma ini sebagai bentuk penghormatan kepada suaminya. Kalau dia bekerja dapat izin dari suaminya, dia bekerja. Tahu-tahu suaminya ngomong, "Dek, pulang oh dek ya. Ada perlunya anak dek." Loh, aku praktek mas. Tutupin praktek mas, bismillah. Pulang jemaah. Tunaikan hak suaminya. Lalu gimana dengan pasien-pasien tuh? Suruh nunggu. Lah orang kadang kala anak itu nunggu dokter ya. Kadang-kala nunggu dokter tuh sampai 1 jam. Karena ternyata dokter itu operasi umumnya. Ada hal darurat. Lebih darurat mana operasi pasien sama operasi suami? Lebih darurat mana jemaah? Loh suaminya. Kalau enggak ngamuk-ngamuk di rumah. Maka ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Di antara bentuk penghormatan itu tadi memenuhi urusan ranjang. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Idza rajulu da'a zaujatahu li hajati falta'ti. Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk memenuhi hajatnya, falta'tihi, hendaklah istri nurut dan mendatangi suaminya. Wa in kanat 'alat tanur, walaupun dia sedang masak di atas tungku. Tungku, tahu tungku ya? Sekarang apa bahasa Jawa tungku itu? Kompor, kok kompor. Yang pakai kayu apa itu? Pawon. Tani. Apa bahasa Jawanya ya? Yang pakai kayu itu jemaah. Pawon. Tungku. Tumang. Loh, tumang jemaah. Tumang itu tadi, tanur itu bukan kompor biasa. Kalau kompor sekarang kan dimatikan mati. Loh kalau tunggu itu mau dipateni apa? Nggak apa-apa, gosong-gosong. Dipanggil suami, masak, tinggalan masak. Kalau sekarang alhamdulillah lagi masak, matikan. Selesai. Walaupun nanti ya apa Ustaz loh. Hormati suami. Ini salah satu yang perlu diperhatikan kalau ingin mendapatkan sakinah. Kenapa? Ketika suami dapat menyalurkan syahwatnya, sakinah itu langsung datang. Yang suntuk-suntuk, ya masalah-masalah, alhamdulillah hilang kabeh jemaah. Tapi ketika itu tidak, maka hilang sakinah. Kenapa Anda sebutkan di awal ini? Karena memang banyak terjadi perselingkuhan. Banyak, ya bukan berarti perselingkuhan itu dilegalkan karena istri tidak memenuhi hak suami, tetap haram hukumnya. Tapi tadi bagaimana mendatangkan sakinah, bagaimana suami kalau pulang itu ya mendapatkan pelayanan yang baik. Yang kedua, penghargaan atas peran dia sebagai seorang suami. Jadi kalau kita lihat anak laki-laki itu setelah dia bekerja, sukses, dia menikah, waktu dia untuk orang tuanya lebih sedikit. Lebih banyak buat siapa? Ya buat istrinya. Hidup sama istrinya. Secara agama, kewajiban memberikan nafkah itu buat istri lebih dulu, baru buat orang tua. Bapak-bapak, lebih wajib mana memberikan nafkah kepada istri apa orang tua? Bapak-bapak, Anda tanya sama ibu-ibu. Nah, istri. Kepada orang tua itu berbakti. Kalau orang tua kaya kita nggak wajib ngasih nafkah. Tapi kalau istri kaya tetap wajib ngasih nafkah. Wajib. Maka tolong para istri itu menghargai suaminya. Dan ternyata kebanyakan wanita itu masuk neraka karena tidak menghargai suaminya.
Ucapkan syukron lah. Zakallah khair. Nabi SAW ketika mengatakan uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa, ditampakkan kepada aku neraka, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu siapa? Wanita. Apa penyebabnya? Yukthirna la'n. Perempuan itu suka melaknat. Kalau sakit hati, jelek omongnya. Betul bapak-bapak. Kalau sudah sakit hati, perasaan dia nggak bisa nguasai, akhirnya dia memaki, yang ngelek-ngelek, no, aduh elek pokoknya. Itu kata Nabi SAW. Wa yakfurnal ashir, dan kufur kepada suaminya. Yakfurnal ihsan, dia tidak menghargai kebaikan-kebaikan suaminya. Bahkan kata Nabi SAW, lau ahsanta ila ihdahunad dahr, kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun kepada istrimu, kemudian istrimu mendapati kesalahan di dirimu, apa kata istrinya? Subhanallah jemaah. Kata Nabi SAW, anak-anak percaya sama Nabi SAW. Ma ra'aitu minka khairan qat. Perempuan akan mengatakan, aku nggak pernah lihat engkau berbuat baik sama aku, bang. Bang, engkau nggak pernah nyeneng no hatiku, bang. Loh, nggak pernah. Kalau lagi sakit hati, hilang semua kebaikannya. Makanya untuk ngobatin penyakit itu, apa yang harus dilakukan perempuan? Banyak-banyak sodakoh. Perempuan itu perbanyak sodakohnya, ya. Jangan suka numpuk barang. Kadang-kala punya etalase isinya sandal, sepatu, sandal khusus, sepatu khusus, tas 2 kamar, umpamanya. Nggak apa-apa. Ketika engkau dapat yang baru, keluarkan. Karena sejatinya yang dikeluarkan itu yang jadi milikmu. Yang ada di situ belum tentu jadi warisan kalau engkau mati. Maka perbanyak sedekah. Agar tadi kecintaan kepada dunia, agar karakternya juga berubah. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak istighfar buat wanita juga khususnya, dan perbanyak sedekah. Aibati fillah, sebagai bentuk penghargaan kepada suami, ya. Perempuan itu nggak boleh puasa sunnah kecuali izin sama suami. Kalau suaminya lagi di rumah, bayangkan jemaah, dia mau puasa buat Allah harus pamit sama siapa? Suami. Yang ketiga, suami itu butuh pendampingan. Jadi ibu-ibu itu jangan sibuk bersih-bersih ketika suaminya sudah datang. Kadang-kala suaminya datang, assalamualaikum, tetap duduk, waalaikumsalam. Oh, wis teko bang. Loh, wis teko. Ya iki teko iki. Fatimah, ya, Fatimah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Fatimah. Fatimah itu putrinya Nabi SAW. Kalau Nabi datang ke rumahnya, Fatimah itu berdiri nyambut Nabi SAW, ya, dicium Nabi SAW, dipegang tangannya, didudukkan di tempat duduknya. Jangan sampai perempuan ini suaminya datang, dia sedang masak, dia sedang ini, kemudian dia menyibukkan diri dengan, jangan, tinggalkan semua itu, sambut suaminya. Oh, suamiku datang. Ketika mungkin dia lagi telepon, matikan teleponnya. Gak usah, Afan, anak suami anda datang, gak perlu, langsung mati nih, set. Kok nanti ditanya, kenapa kok dimatikan? Surgaku datang. Oh, kena iki. Loh, bener jemaah, ketika dimatikan surga selainnya wis ono, surgaku datang. Sudah. Apalagi sekedar ngobrol sama teman-temannya, minta maaf, suamiku datang gitu loh. Ini sebagai bentuk didampingi suami, didudukkan, ya. Dan jangan sampai menyuguhkan makanan kemudian ditinggal. Ya, kadang-kala istri masak dikasihkan kepada suaminya, bang, fadol bang. Dia sibuk masih masak yang lainnya. Jangan. Anak ingat cerita di Madura ketika seorang suami ini
dibikinkan makanan enak sudah sama istrinya, lalu ngomong fadal bang, istrinya langsung nonton TV jemaah. Ini belum masanya HP ya, masanya TV dulu jemaah. Kata suaminya, dipanggil istrinya, ana lupa siapa namanya, atau siapa kata dia. Bu iya kenapa bang? Mari saya benih kucing, kata dia. Saya bukan kucing, kata dia. Kucing itu dikasih, ditinggal, itu kucing. Ini suami. Maka tolong ditunggoni, datang ini ngobrol sama suaminya. Dan penting, pendampingan ini penting ya, Ma. Soalnya kadang-kala suami itu jadi malas di rumah. Dia kalau makan di luar mungkin sama sahib-sahibnya. Ini tolong didampingin, pendampingan. Ketika tidur pun didampingin ya. Kalau memang ada sesuatu mau pergi atau apa, ya sudah, izin. Aisyah radhiyallahu anha mendampingi Nabi ketika makan. Bahkan subhanallah makan sepiring berdua. Kapan bapak-bapak makan sepiring berdua sama istrinya? Kapan suap-suapan sama suaminya? Kapan? Penganten anyar. Eling sih pengantin anyar ya. Ngambil no apa? Anggur. Fadhal iku biyen niku Zat, saiki wis endak gitu. Dampingi. Mandi bareng. Waduh Zat, wis tuwek-tuwek Zat loh. Subhanallah. Sekarang rek mandi antri gantian. Ayo sapa dhisik. Nggak usah sapa dhisik. Ini ceritanya Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha? Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in baini wa bainahu wahid. Aku mandi sama Nabi SAW berduaan. Timbanya itu di depan antara aku sama Nabi SAW. Bukan pakai shower jamaah ya. Pakai timba. Ya wadahnya nggak banyak. Fayubadiruni, Nabi SAW ngambil airnya lebih dulu. Aku ngomong, hatta aqul da'li Rasulullah, sisakan buat aku airnya, jangan dihabiskan gitu loh. Jadi mandi bareng Nabi SAW sama istrinya. Kapan bapak-bapak terakhir mandi bareng? Kapan bapak-bapak? Tuh Zat. Ya apa mau mandi bareng Zat? Ngurusi are-are ini itu loh. Dampingi sampai mandi pun, bang mau mandi. Tak konconi bang. Masya Allah. Ditemani jemaah. Ini ya bapak-bapak suka nggak ditemenin istrinya kalau mandi? Orang bapak-bapak enggak Ustaz. Wedi dilakoni mbek bojone. Baik, yang keempat. Suami itu suka hal yang menarik dari istrinya. Atraksi dari istrinya. Pakaian yang indah. Makanya kata Nabi SAW, wanita yang paling baik itu yang kalau dipandang nyenengno ati. Maka tolong kalau di rumah itu pakaiannya yang menyenangkan hati. Tapi perlu diperhatikan kalau ada anak, jangan sampai pakai baju seksi anaknya kelihatan. Maka ketika anaknya sudah tidur semua atau anaknya lagi sekolah ya, hendaklah istri ini pakai baju yang menarik buat suaminya. Dan suami juga jangan bakhil-bakhil. Belikan istrinya baju yang menarik gitu loh. Karena wes cukup ibu-ibu. Nanti belinya gitu loh. Ya dalam artian tadi apalah pakai perhiasannya ya. Karena terus terang ana sedih sekali. Para istri itu cantiknya kapan? Kondangan. Wes. Pokoknya kalau suaminya lihat istrinya di depan cermin ya, berhias, ono acara apa? Mesti tanya. Ada acara apa? Karena dia di rumah tidak melakukan itu. Beberapa kali yang disampaikan kita perlu merubah mindset masyarakat ya. Ada rias artis itu apa namanya? Moa. Tadi dirubah. Rias istri.
Gak apa-apa mereka datang ke rumah, merubah istrinya, merias istrinya. Boleh jadi suaminya datang ditunggu di depan pintu. Dibukakan pintu, langsung ditutup sama suaminya. Astagfirullah. Omahe sopoi. Karena kok bojone lain gitu kan. Dia ngomong, "Mas, aku mas." Delok. Mosok gitu loh. Karena memang tadi kalau sudah berias dengan riasan yang tadi rias artis itu berubah jemaah. Sing ireng dadi putih. Jadi benar-benar berubah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, kemudian yang kelima, suami itu suka dengan suara yang lembut ya. Nggak suka dengan wanita yang suka teriak-teriak. Kalau bicara ya kadang-kala di atas suara suaminya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qaul." Allah mengatakan, kalian para wanita jangan melembutkan suara dalam berbicara. Kepada siapa? Ketika ngomong sama orang lain. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Orang laki itu kalau dengar suara lembut, apa yang akan terjadi dengan hatinya? Jadi kepingin. Dia berpikir, oh kayaknya perempuan ini mau ini itu. Nggak boleh. Orang, apalagi kalau laki-laki yang ada penyakit di hatinya ya. Wa qulna qawlan ma'rufa. Ini sama orang lain jangan ngomong yang lembut. Kalau telepon yang tegas. Kalau telepon sama laki-laki lain yang tegas. Tapi kalau sama suaminya tolong lembutkan suaranya. Lembutkan suaranya. Kemudian yang keenam, suami itu butuh dukungan dan motivasi dalam pekerjaan dia ya. Dukunglah suaminya. Ketika dia mungkin dalam kondisi jatuh, punya masalah, selalu hadir untuk memberikan motivasi, kesabaran agar ya suaminya bisa tegak menghadapi ujian yang ada. Seperti yang terjadi sama Rasulullah SAW. Ketika Nabi pulang dari Gua Hira, siapa yang memberikan dukungan dan motivasi kepada Nabi SAW? Khadijah. Dan istri itu jangan maksa suaminya cerita. Jadi laki-laki itu nggak suka gitu loh. Ada apa bang? Masalahnya apa sih? Nggak suka. Biarkan suaminya tenang. Nanti dia kalau sudah sakinah itu ada, dia akan cerita. Perempuan harus tahu dengan karakter laki-laki. Dia kadang-kadang nggak ingin urus. Khadijah tidak meminta kepada Nabi SAW untuk cerita. Ketika Nabi SAW mengatakan zammiluni, selimuti aku ya. Kadangkala perempuan ini tahu suaminya lagi punya masalah, kelihatan dari raut wajahnya. Jangan langsung didudukkan, bang, punya masalah apa kau? Cerita sama aku. Jangan. Dia malah nggak cerita gitu loh. Tapi dia minta diselimutin. Dia kepingin air hangat, kasih air hangat. Kemudian dipijit, biar dia sampai tenang. Dia akan cerita. Akhirnya Nabi Muhammad SAW cerita sama Khadijah. Baru Khadijah hadir untuk memberikan dukungan. Faham ibu-ibu? Faham apa udah faham? Insyaallah faham ya. Baik, kemudian yang ketujuh yang diinginkan suami itu jaga kehormatan dirinya. Tadi di antara bentuk menjaga kehormatan diri, jangan berduaan dengan laki-laki ya, yang bukan mahramnya. Jangan memasukkan ke rumah orang yang tidak disukai oleh suaminya. Jangan keluar rumah kecuali izin sama suaminya ya. Jangan sibuk ya chatting atau apa dengan laki-laki yang tidak ada perlunya. Jaga kehormatan suami. Yang kedelapan, suami itu ingin istri itu mendidik dan merawat anak-anak dengan baik. Maka tolong jangan sampai perempuan ini sibuk sama kawan-kawannya, sibuk sama pekerjaannya, tugas dia. Ya ibunya gitu loh. Maka tolong
Jadikan anak-anak prioritas ya. Kemudian yang ke-9, cinta. Cinta. Artinya suami ya butuh dicinta. Rata-rata wanita yang dinikahi dia mesti gugat cerai, khulu. Maka akhirnya nama orang ini jadi jelek gitu. Akhirnya dia ingin membersihkan namanya. Suatu hari pulang dari masjid, dia bawa kawannya, Abdullah bin Abi Arqam kalau nggak salah. Aku minta merayu di dalam rumah tangga. Kata Umar bin Khattab, "Fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hubb", sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Bapak-bapak pikir istrinya masih cinta sama bapak. Hah? Apalagi kalau pernah disakiti hati. Pikirnya cinta. Enggak, kadang-kadang. Terus kenapa mempertahankan rumah tangga? Walakinnan nas yata'amaluna bil ihsani, bil islami wal ihsan. Tapi mereka itu bergaul ya dengan landasan Islam dan diperintahkan untuk berbuat baik. Ya udahlah, dilakoni. Hidup ini ujian. Dapat suami kayak gitu nggak harus ada cinta, tapi suami itu ingin dicintai. Makanya antum tunjukkan kecintaan kepada para perempuan ya, kepada suaminya. Adapun yang diinginkan oleh istri dari suami, yang pertama cinta. Yang pertama itu cinta. Makanya kadang-kadang istri tanya sama suaminya, "Bang, kok cinta sama aku, Bang?" Nggak ada perempuan di dunia ini kecuali engkau. Masya Allah. Padahal banyak perempuan di sana. Iya, tunjukkan cinta. Nabi SAW ketika ditanya tentang Khadijah, "Inni ruziktu hubbaha", aku tuh dikasih rizki cinta sama dia. Cinta. Dan ketika ditanya siapa orang yang paling beliau cintai, Aisyah katanya. Nggak ada masalah ngomong itu. Aisyah yang paling dicintai. Dan orang itu jadi senang ketika dicintai gitu loh. Apalagi ada satu perempuan ya, semoga Allah menjaga dia. Dia punya masalah sama suaminya. Dia ngomong, "Ustadz, ini Ustadz, ana tunjukin Ustadz ya. WA dia sama ana, WA dia sama perempuan lain. Kalau sama nggak ada apa emoticon itu, nggak ada yang cinta, nggak ada Ustaz. Tapi sama perempuan lain, masya Allah, ana lihat memang benar. Jadi kadang-kala orang itu, laki-laki itu kalau lagi mancing ya, dia kasih umpan yang banyak gitu, karena dia ingin sama perempuan itu, tapi sama istrinya enggak, kering. Maka tolong berikan cinta kepada istri. Ya di antara tadi kata-kata sayang, ya, cinta ya. Mudah-mudahan dengan cara itu sang istri mendapatkan sakinah karena dia merasa aman, suamiku sayang sama aku, nggak mungkin dia meninggalkanku. Yang kedua, penghargaan. Hargai perjuangan istri. Apalagi kalau istri antum punya anak dari antum, hargai itu. Dia hamil anak antum 9 bulan. Dan dia mengeluarkan anak antum, mempertaruhkan nyawanya. Dihargai jamaah.
Kalau nggak ada kebaikan istri kecuali dia mengandung anak kita, kemudian melahirkan anak kita, cukup untuk dihargai. Dia punya banyak kekurangan, jelaslah dia manusia biasa. Ketika dia menyuguhkan sesuatu, ya, kita ini di restoran, kita di kantor, dikasih air, dikasih apa, kita katakan jazakallah khair, syukran. Tapi istri kita memberikan sesuatu biasa aja. Karena bayangan kita, kan memang kewajiban dia sudah. Loh, enggak, hargain dia. Ucapkan jazakumullah khair. Doakan dia ya. Kemudian yang ketiga, berikan perhatian dan pendampingan. Ya, anak ingat dengan istri seorang jenderal. Satu bintang 2, yang satu bintang 1, anak ingat dia. Waktu haji. Curhat nih. Istrinya 2 ngomong. Ustaz, sampaikan kepada suami-suami kita. Kalau fulus Ustaz, jangan ditanya Ustaz. Fulus. Tapi kita ini gak mau fulus aja Ustaz. Kita butuh diperhatikan. Maka tolong tadi bapak-bapak sekali-kali ya duduk sama istrinya, ajak istrinya keluar kayak atau apa. Nabi SAW kadang-kala lomba lari sama Aisyah. Dilakukan itu sebagai bentuk pendampingan kepada istrinya. Kemudian Nabi SAW kalau malam ini nggak langsung tidur. Yang keempat, perempuan itu ingin didengarkan isi hatinya. Dia mungkin punya masalah, dia ingin ngomong sesuatu, ya kasih waktu dia. Kapan Nabi SAW memberikan waktu? Nabi itu sibuk, super sibuk. Istrinya berapa? 9. Ngurusin umat, perang. Tapi ketika malam hari sampai rumah, beliau dengarkan cerita istrinya. Nggak langsung tidur. Maka tolong adakan waktu untuk mendengarkan. Kemudian ya, perempuan itu ingin disertakan dalam kesenangan suami. Jadi suami ini kalau lagi makan enak umpamanya atau apa, ya jangan lupa sama istrinya. Ada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi lagi di rumahnya Aisyah. Ada satu orang ini ngundang Nabi SAW, lagi masak dia. Masak marok teh, marok itu kuah daging. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku ingin kau datang ke rumahku ya Rasulullah, aku masak ini. Kata Nabi SAW, ini diundang juga enggak? Siapa maksudnya? Aisyah. Kata sahabat ini, enggak ya Rasulullah, cuma engkau aja gitu loh. Kata Nabi SAW, kalau gitu aku enggak datang gitu. Akhirnya datang lagi nih. Ya Rasulullah, ayo ya Rasulullah, engkau datang ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ini diundang juga enggak? Enggak ya Rasulullah, kalau gitu aku enggak datang. Terakhir kata sahabat ini, datang ya Rasulullah, ayolah Rasulullah, datang ke rumahku Rasulullah, makan ya Rasulullah, kata dia. Ini diundang juga. Iya, kata dia. Baru berangkat. Jadi ada hal-hal yang kadang-kala kita perlu berbagi sama istri kita, kesenangan kita. Kemudian yang keenam, yang keberapa? Loh, kok bisa kelima jemaah? Yang keempat itu ingin didengarkan isi hatinya. Yang kelima itu ingin disertakan dalam kesenangan suaminya. Kalau anak salah tolong ditegur. Yang keenam, ingin suasana santai dan menyenangkan di rumah. Ada family time. Perlu, dia ingin. Jadi jangan suami pulang itu pegang HP, sibuk main game, ini itu, jangan. Betul ibu-ibu? Bapak-bapaknya bilang betul gitu kan. Dan bantuin istrinya, sekali-kali masakin buat istrinya. Nabi SAW kalau di rumah itu bantuin urusan keluarganya. Baik, kemudian yang ke-7, ingin kedekatan dengan anak-anak. Ingin. Jadi para wanita itu ingin bapaknya dekat sama anaknya gitu. Jangan sampai ada jarak antara anak sama bapak. Bapak, aku sibuk cari duit. Iya, engkau cari duit, cari nafkah, betul. Dan para ibu juga tolong bikin anaknya cinta sama bapaknya. Kalau bapaknya datang, ayahmu datang, ayo semuanya. Semuanya tinggalkan kegiatannya untuk nyambut ayahnya. Jadi sang ayah pun akhirnya jadi dekat sama anak-anaknya. Yang ke-8, ingin dimaklumi kekurangannya dan dimaafkan kesalahannya. Jangan diungkit-ungkit kesalahan perempuan tersebut.
lupakan. Kemudian yang terakhir, ingin suami yang royal, yang dermawan. Betul Ibu? Jangan bakhil-bakhil jadi suami itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Udah 7:30 ternyata jemaah. Apabila ada pertanyaan, monggo. Mungkin 1-2 pertanyaan, tafadhol. Ya, itu mic ya. Mic kasih yang depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di era saat ini banyak sekali informasi-informasi yang membiaskan terkait konsep Islam sesungguhnya, yang saya pikir luar biasa. Salah satunya adalah bahwa sebenarnya konsep Islam itu anak-anak di usia yang 14 tahun boleh nikah. Tapi hukum saat ini sepertinya alergi kalau ada anak di usia yang masih remaja menikah. Bahkan masyarakat mencibirnya. Itu salah satu contoh bahwa membiaskan terkait konsep Islam sesungguhnya. Padahal sebenarnya konsep Islam itu luar biasa. Yang kedua, Ustaz, banyak sekali konsep-konsep yang sekarang diusung oleh para feminisme yang mencoba untuk menyamakan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam sebuah konsep rumah tangga, sehingga tidak ada konsep leader, tidak ada konsep pemimpin, maka laki-laki dan perempuan itu harus setara. Ini sekarang yang saya pikir menjadi sebuah bahaya di kalangan beberapa konsep pelajar sebenarnya, karena ini masuk di level itu. Bahkan teori-teori sekalipun sudah membicarakan bahwa laki-laki dan perempuan setara. Ini diusung oleh feminisme, padahal kalau kita lihat laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sangat berbeda. Bahkan otak saja dengan teori-teori yang terbaru menemukan bahwa otak laki-laki dan perempuan adalah dua hal yang berbeda. Sehingga sebenarnya dengan bantuan sains seharusnya memperkokoh konsep Islam. Harusnya. Namun sayangnya banyak sekali penyelewengan yang dilakukan terkait dengan hal tersebut. Salah satunya tadi yang disebutkan LGBT. Dalam teori LGBT itu tidak apa-apa. Dalam teori saat ini tidak apa-apa. Padahal Islam menolaknya keras. Oke. Pertanyaan saya, Ustaz, dengan geburan-geburan semacam ini, ya, dengan konsep-konsep yang di masyarakat bergeser, yang kemudian seorang ayah diminta tanggung jawab untuk mendidik anak. Pertanyaan sebenarnya sederhana dari narasi tadi adalah sebenarnya untuk tanggung jawab moral dalam keluarga, anak, kemudian istri, keluarga ini mau dibawa kemana? Itu kan sebenarnya kan laki-laki, tapi kan kenyataannya bahwa anak kita itu lebih banyak bergaul dengan istri. Ketika kita menentukan yang bekerja laki-laki dan istri di rumah, maka di level apakah kemudian laki-laki memiliki tanggung jawab pada anak? Yang pertama. Yang kedua, Ustaz, kalau memang laki-laki dan perempuan itu tidak setara, maka pada hal apa yang kemudian antara laki-laki dan perempuan ini harus setara? Karena sepertinya kalau kita lihat dari sisi wanita, penjelasan tadi merasa bahwa wah, laki-laki kok enak ya jadi laki-laki, semuanya harus menang. Semuanya kalau minta perempuan harus sekarang harus oke saya melayani. Tapi pertanyaan istri, saya yakin kalau saya baca otaknya sekarang, kok saya minta tidak begitu? Kok adakah kewajiban laki-laki harus langsung melayani istri jika saya ingin? Karena perempuan suatu saat juga ada kepingin. Itu nah, pada level apakah kemudian antara laki-laki dan perempuan itu menjadi sebuah kesetaraan? Itu kira-kira. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, pertanyaan yang menarik sekali ya. Jadi memang terkadang kebenaran itu kalah gara-gara media. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang musyrikin dahulu, bagaimana mereka menyesatkan sebuah informasi ya, yang berdampak kepada orang menolak Islam pada waktu itu. Allah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahi. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan mereka, dengan omongan mereka. Tadi disebutkan bagaimana usaha mereka untuk membuat konsep Islam itu jadi nggak relevan dengan zaman sekarang, nggak bisa dipakai ya. Padahal sebenarnya sains sendiri mendukung.
Tapi jadi masalah tadi propaganda dari musuh-musuh Islam dengan media mereka, akhirnya yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Kalau pertanyaannya tadi bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam mendidik dan membesarkan mereka, maka ini sebenarnya dimulai dari memilih istri. Memilih istri, tugas terbesar suami itu nggak salah pilih istri, karena dia tahu dia akan bekerja, dia akan meninggalkan anak-anaknya di rumah. Ketika dia salah pilih istri, maka bermasalah nanti sama anak-anak. Apabila ternyata dia sudah salah pilih istri, maka yang harus dia lakukan adalah menyamakan visi dan misi dengan istri. Dan itu terjadi di masa Nabi SAW. Di tahun ke-9 Hijriah, itu Nabi SAW melihat istrinya mulai ada kecondongan kepada dunia. Maka Nabi SAW mendiamkan istri-istrinya selama 1 bulan. Didiamkan. Ini proses pendidikan buat mereka. Setelah 1 bulan Nabi ngasih pilihan kepada mereka. Pilihannya 2. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan Nabi, di surat Al-Ahzab 28, 29 atau 27, 28 Allah mengatakan, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika, wahai Nabi katakan kepada istri-istri, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain. Kalau yang jadi ambisi kalian adalah kehidupan dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jam. Kalian kesini, aku kasih harta buat kalian, aku kasih pesangon buat kalian, lalu aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Ketika visi dan misinya udah nggak sama, berat bagi orang tua, bagi seorang suami melanjutkan rumah tangga dengan istri yang visinya dia mau ke timur, kita mau ke barat. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau ambisi kalian adalah Allah, Rasulnya dan kehidupan akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Jadi konsep yang pertama adalah berkaitan dengan memilih istri. Kemudian setelah itu mendidik istri ketika belum punya anak ya. Kemudian setelah punya anak, mungkin kadang-kadang ada suami yang pulang anaknya udah tidur semua. Maka di sini peran suami untuk tanya sama istri, gimana anak-anak kita. Sang istri juga melaporkan kepada ayahnya. Ya seperti seorang pimpinan ya. Pimpinan itu kadang-kadang nggak harus turun, tapi dia mendapatkan laporan. Dengan laporan itu dia bisa melakukan evaluasi dan memberikan arahan. Itu harus dilakukan oleh seorang pemimpin gitu. Jadi monef itu penting ya, monitor dan evaluasi harus dilakukan oleh seorang suami. Jangan berpikir tugasku hanya kasih makan aja, enggak. Makanya kata Amr bin Qais al-Mullai ketika dia mengatakan innal mar'ata la tukhasim zawjaha indallah. Boleh jadi ada seorang istri yang menggugat suaminya pada hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla sambil mengatakan ya Rabbi hadza zawji. Subhanallah jamaah. Ana ketika membaca athar ini dia mengatakan ya Rabbi hadza zawji, wahai Rabbku ini suamiku. Ma'allamani wala addabani. Dia enggak pernah ngajarin aku, dia enggak pernah didik aku. Innama ya'tini bi khubzis su. Dia kerjanya cuma datang bawa roti. Konsep suami di barat itu dulu sebagai pemberi nafkah apa bahasanya? Anak kemarin apa the breadwinner? Breadwinner ya? Iya, pencari roti. Pemenang roti. Di bahasa Arab itu ya'tini bi khubzis su. Kerjanya cuma bawa roti dari pasar. Ada suami yang kerjanya cuma seperti itu. Dia berpikir sudah selesai tugas saya. Loh enggak. Engkau selesai kalau benar pilih istri. Engkau selesai kalau benar pilih istri. Artinya istrinya sudah dididik dengan benar. Cuma tadi tetap perempuan membutuhkan arahan. Jadi itu tugas seorang suami, memberikan arahan kepada istrinya, mendengarkan laporan-laporan dari istrinya. Kemudian anak tadi sampaikan perlu kedekatan sama anak-anaknya. Jadi usahakan ada waktu makan bersama. Tetap ya. Usahakan dalam sehari itu ada waktu makan bersama anak-anak dan semua anggota keluarga. Kalau nggak bisa tiap hari ya mungkin di waktu-waktu tertentu. Karena ternyata Ana baru tahu
bahwa deal besar-besaran itu tidak dilakukan di ruang rapat, tapi di atas meja makan. Di atas meja makan. Maka usahakan itu menjadi momentum kita untuk pendekatan kepada anak-anak kita. Adapun kalau konsep kesetaraan ya, mana yang setara? Allah Azza wa Jalla mengatakan, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Kata Allah, wanita-wanita itu memiliki kewajiban yang setara dengan hak mereka, atau memiliki hak yang setara dengan kewajiban mereka, dan laki-laki punya 1 derajat lebih, cuma 1 derajat lebih. Karena tadi dia pemimpin, kalau nggak ada konsep pemimpin di rumah ya selesai, nggak bisa. Kalau di kantor semua orang yang kerja di kantor tuh levelnya sama, nggak jalan kantor ini. Tetap harus ada pemimpinnya. Nah, kalau bicara urusan ranjang tadi umpamanya, para ulama menyebutkan berdasarkan ayat tadi itu, bahwa kalau istri minta, suami harus penuhi. Dan di antara hak istri, kalau suaminya tidak memberikan nafkah batin kepada dia, sang istri boleh gugat cerai. Karena tujuan menikah salah satunya apa? Menjaga kehormatan dirinya, memenuhi hasrat dan nafsunya. Nah, di sini ada kesetaraan sebenarnya. Di mana wanita boleh menggugat suaminya ketika suaminya tidak memberikan haknya ya. Ketika suami tidak memberikan nafkah lahir juga, sang istri juga boleh menggugat suaminya. Loh, aku ini seperti ini melayanimu, kau punya tugas untuk memberikan nafkah kepadaku. Apabila seorang suami tidak memberikan nafkah lahir ya, maka sang istri punya 3 pilihan. Yang pertama, dia tidak melayani suaminya. Karena dia harus bekerja cari duit, maka dia tidak melayani suami. Dan dia nggak dosa. Kenapa? Karena suaminya tidak memberikan nafkah pada dia. Yang kedua, dia boleh tetap melayani suaminya, tapi dihitung hutang nafkahnya. Jadi sang istri kan yang membiayai rumah sekarang, dia bekerja, dihitung utang. Jadi nanti kalau suaminya dapat warisan, dia tanya, ini selama 2 tahun kau nggak kasih nafkah 500 juta. Kasihkan, nggak apa-apa, itu haknya istri. Atau yang ketiga yang paling baik, dia tetap melayani suami dan nafkah yang dia berikan dihitung sodakoh. Jadi dia dapat pahala sodakoh, karena kewajiban nafkah kewajiban siapa? Suami. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu, dan semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Memang kita perlu kerjasama aja. Media ini secara masif ya, mereka ingin merubah mindset masyarakat, sehingga tadi yang nikah tambah berkurang, yang sudah nikah mau cerai. Orang-orang kalau mau nikah muda, padahal dia sudah siap umpamanya, dicela di masyarakat. Padahal kalau berzina, anak-anak SMP berzina, SMA berzina, kata mereka, biasa are-are. Udah biasa itu jamaah. Itu perbuatan dosa. Barakallahu fiik. Kayaknya sudah lapar anak jamaah. Setengah lapar jemaah. Anda kembalikan ke MC kita. Barakallahu fikum. Alhamdulillah jemaah, kajian kita bersama Ustaz Syafiq dengan tema Sakinah sampai mati telah sampai di penghujung waktu. Semoga apa